VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Jumat 6 September 2024 yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington DC. Apa kabar? Saya Utami Husin, kali ini ditemani produser Puspita Sariwati dan teknisi Nick Ivanov. Laporan-laporan hangat yang telah disiapkan redaksi VOA pagi ini akan berkenaan dengan Inggris yang membela larangan ekspor senjatanya ke Israel. We either comply with international law or we don't. And we only have strength in our arguments because we comply with international law. Dan jumlah kelas menengah yang turun di Indonesia sehingga pemerintah didorong memberikan lebih banyak insentif. Kerjalah pokoknya, tapi kemudian dikasih upah. Jadi kan sebetulnya seperti sama juga ngasih uang, tapi kalau yang bansos itu kasihnya untuk konsumsi, yang ini adalah untuk produksi. Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini. Kita awali VOA This Morning dengan berita dunia pagi ini bersama Leonard Triono. Selamat pagi pendengar. Amerika Serikat menyambut baik peluncuran perjanjian infrastruktur dan keuangan Indonesia senilai 649 juta atau lebih dari 10 triliun rupiah yang merupakan hibah Millennium Challenge Corporation (MCC), sebuah lembaga bantuan luar negeri pemerintah Amerika selama 5 tahun untuk pemerintah Indonesia. Menurut siaran pers Kedutaan Besar Amerika hari Kamis, hibah MCC ini diperkirakan akan melipat gandakan bantuan pembangunan Amerika kepada Indonesia selama 5 tahun ke depan dan memperbesar bantuan pembangunan dari Badan Pembangunan Internasional Amerika USAID sekitar 130 juta dolar per tahun. Fokus dari perjanjian ini pendanaan terpadu untuk infrastruktur publik dan akses terhadap pendanaan untuk usaha kecil milik perempuan. Merupakan bukti kreativitas dan kecanggihan kemitraan Indonesia-Amerika, kata Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Kamala S. Lagdir. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia yang berkembang pesat dan sebagian besar dimiliki oleh perempuan. Akses yang lebih baik terhadap keuangan akan membantu mereka mengembangkan usaha kecil mereka, tambah Duta Besar Lagdir. Umat Katolik yang bersukacita memenuhi Stadion Utama Jakarta pada hari Kamis untuk berpartisipasi dalam misa yang dipimpin oleh Paus Fransiskus. Paus Fransiskus merayakan misa sore yang penuh kegembiraan di Stadion Gelora Bung Karno yang lembab di hadapan sekitar 100.000 orang yang bersorak-sorai kegirangan saat ia mengitari lintasan dengan mobil Paus beratap terbuka. Sebelumnya pada hari yang sama di Masjid Istiqlal yang ikonik di Jakarta, Sri Paus memimpin pertemuan antaragama yang kaya dengan makna simbolis dan sentuhan pribadi. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari 6 agama yang secara resmi diakui di Indonesia, Islam, Buddha, Konghucu, Hindu, Katolik, dan Protestan. Pertemuan tersebut mencapai puncaknya ketika Paus Fransiskus dan imam besar masjid terbesar di Asia Tenggara itu menyatakan akan memerangi kekerasan yang diilhami oleh agama dan melindungi lingkungan. Mereka juga mengeluarkan seruan bersama untuk persahabatan antaragama dan tujuan bersama yang menjadi inti kunjungan Paus ke Indonesia. Amerika Serikat pada hari Rabu menepis kekhawatiran bahwa tuntutan pidana yang diajukan terhadap para pemimpin Hamas terkait serangan 7 Oktober di Israel akan mempersulit negosiasi yang sedang berlangsung untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza dengan imbalan pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas. Pada hari Rabu, militer Israel mengatakan 200 pejuang Hamas di kota Rafah, Gaza Selatan telah tewas. Sehari sebelumnya, Departemen Kehakiman Amerika mendakwa 6 pemimpin Hamas terkait serangan 7 Oktober di Israel. Terkait dakwaan tersebut, Merrick Garland, Jaksa Agung Amerika, memberikan alasannya. For financing and directing a decades-long campaign
to murder American citizens and endanger karena the security mendanai of the dan United mengarahkan States. kampanye selama puluhan tahun untuk membunuh warga Amerika Serikat dan membahayakan keamanan Amerika Serikat, kata Garland. 3 pemimpin Hamas yang didakwa, Ismail Haniyeh, Marwan Issa, dan Muhammad Deif, diyakini telah tewas. 3 orang lainnya termasuk pemimpin tertinggi kelompok itu, Yahya Sinwar, yang merupakan kunci negosiasi yang sedang berlangsung untuk gencatan senjata dengan imbalan perjanjian pembebasan sandera. Kepala oposisi Venezuela, Maria Corina Machado, mengatakan pada hari Kamis bahwa dunia harus mengakui kandidat Edmundo González Urrutia sebagai presiden terpilih negara itu setelah pemilihan yang disengketakan. Presiden Nicolas Maduro dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden pada tanggal 28 Juli, tetapi banyak pihak di masyarakat internasional menolak untuk mengakui kemenangannya. Dunia tahu Edmundo González adalah presiden terpilih dan Maduro dikalahkan dengan telak, kata Machado saat tampil secara virtual. Saya memahami bahwa pada suatu titik tekanan perlu diberikan kepada mesin untuk benar-benar mempublikasikan hasil pemilihan, ujarnya. VOA This Morning. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer Rabu 4 September membela keputusan pemerintahnya menangguhkan sejumlah pengiriman senjata ke Israel karena langkah itu perlu untuk mematuhi hukum internasional. Israel mengatakan langkah itu hanya akan memperkuat militan Hamas. Menurut para analis, keputusan itu lebih bersifat simbolis tetapi dapat memiliki konsekuensi lebih luas di kalangan sekutu Eropa. Berikut laporan wartawan VOA Henry Ridgwell. Inggris hari Senin menangguhkan sekitar 30 dari 350 lisensi untuk ekspor senjata ke Israel setelah peninjauan hukum menyimpulkan ada risiko nyata bahwa lisensi itu mungkin digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional di Gaza. Perdana Menteri Keir Starmer Rabu mengatakan Inggris masih mendukung hak Israel untuk membela diri. Ia mengatakan, tetapi terkait lisensi, ini bukan masalah Israel. Ini adalah kerangka bagi semua lisensi yang harus tetap ditinjau. Kami patuh atau tidak patuh pada hukum internasional. Kami memiliki kekuatan dalam argumen kami karena kami mematuhi hukum internasional. Larangan ekspor itu mencakup komponen yang digunakan di helikopter, jet-jet tempur, dan drone. Dampak larangan itu kecil pada operasi pasukan pertahanan Israel, kata Yossi Mekelburg. Analis dari lembaga kajian Chatham House itu mengatakan, Most of Israeli weapons and ammunition come actually from the United States. Sebagian besar senjata dan amunisi Israel sebenarnya berasal dari Amerika Serikat dan Jerman. Jumlahnya mendekati 99% dari senjata yang dipasok ke Israel. Tetapi simbolisme langkah Inggris itu lebih signifikan, kata Mekelburg. Suspension sends a clear message. Penangguhan itu memberi pesan jelas bahwa Anda dapat menjadi teman Israel, Anda dapat mendukung Israel, dan Inggris, termasuk partai buruh yang berkuasa, suportif terhadap Israel, terutama setelah 7 Oktober, dan seharusnya demikian, tetapi pada saat bersamaan berbeda pendapat secara mendasar dengan cara Israel melakukan perang dan bagaimana negara itu menggunakan senjata. Langkah itu bisa memiliki konsekuensi lebih luas, kata analis Andreas Krieg dari King's College London. Ini menunjukkan bahwa untuk pertama kalinya satu mitra dan sekutu Israel yang sangat dekat tidak mempercayai pemerintah Israel sewaktu mereka mengatakan bahwa mereka mematuhi hukum mengenai konflik bersenjata. Negara-negara Eropa lain mungkin sekarang ingin meninjau kembali lisensi ekspor senjata mereka. Israel membantah melanggar hukum internasional di Gaza dan mengatakan hanya menargetkan militan Hamas yang dituduhnya bersembunyi di sekolah-sekolah dan rumah sakit serta menggunakan perisai manusia. Para kritikus menuduh pasukan Israel melancarkan serangan membabi buta dalam konflik yang dimulai setelah Hamas menewaskan 1.200 orang di Israel pada 7 Oktober. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. Pendengar, jumlah anggota masyarakat kelas menengah di Indonesia dilaporkan menurun.
Sejumlah pengamat ekonomi khawatir situasi ini bisa melemahkan pertumbuhan ekonomi. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Ekonom KOR Indonesia Muhammad Faisal mengungkapkan menurunnya jumlah anggota masyarakat kelas menengah bisa berdampak pada pelemahan perekonomian tanah air. Mengingat jumlah mereka mencapai 60% dari total populasi Indonesia. Apabila kelas mayoritas ini turun, kata Faisal, tingkat konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu penopang utama perekonomian nasional akan terpengaruh. Faisal menjelaskan menurunnya jumlah kalangan masyarakat kelas menengah ini disebabkan dampak dari pandemi COVID-19 yang belum pulih sepenuhnya. Program pemulihan ekonomi nasional dari pemerintah yang berakhir di 2022 masih menyisakan banyak persoalan. Hal ini menurutnya terlihat dari banyaknya masyarakat yang banting setir dari bekerja ke sektor informal yang belum tentu bisa mengkompensasi pendapatan mereka ketika bekerja di sektor formal. Dari sisi jumlahnya pun, kata Faisal, orang yang bekerja penuh waktu atau full time lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang bekerja paruh waktu atau part-time. Guna mengatasi masalah ini, katanya pemerintah perlu memberikan bansos bagi kalangan masyarakat menengah. Berbeda dengan bansos untuk masyarakat miskin, pemerintah dinilai perlu membagikan bansos produktif untuk masyarakat kelas menengah seperti penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi. Kalau mau ada bansos, ya bansosnya bansos produktif. Jadi bukan yang kayak bagi-bagi uang ke kalangan miskin. Misalnya ada proyek-proyek padat karya, mereka yang tidak bekerja itu diminta bekerja, masuk ke proyek tersebut, bikin tanggul, irigasi, atau bikin permajaan pertanian, perkebunan, kerjalah pokoknya. Tapi kemudian dikasih upah. Jadi kan sebetulnya seperti sama juga ngasih uang, tapi kalau yang bansos itu kasihnya untuk konsumsi, yang ini adalah untuk produksi. Senada dengan Faisal, Ketua Umum Apindo, Sinta Kamdani menyebut penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu kunci untuk menolong masyarakat menengah pulih. Sinta menekankan penciptaan lapangan kerja ini bukan hanya tugas dari sektor industri besar, namun juga sektor UMKM. Memang ada penurunan dari kelas menengah, jadi ada beberapa aspek sudah terlihat dari beberapa waktu terakhir. Selama ini kan memang kita harus gimana stimulus apa yang kita bisa lakukan untuk bisa peningkatan daripada kelas menengah. Makanya kami melihat kuncinya kan di penciptaan lapangan pekerjaan. Lapangannya kita nggak bisa hanya tergantung pada industri, tapi juga kepada UMKM. Jadi kita juga salah satu driver untuk meningkatkan kelas menengah aja, memberdayakan UMKM-nya ini juga. Untuk memaksimalkan sektor UMKM dalam penyerapan tenaga kerja, menurut Sinta, pemerintah perlu memberikan berbagai insentif bukan hanya dari sisi pembiayaan dan pajak, tapi juga penciptaan iklim usaha yang baik. Jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia tercatat 47,85 juta jiwa pada 2024. Jumlah tersebut turun dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 57,33 juta jiwa. Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. Geliat kontestasi Pilkada Jakarta sudah mulai menguat. Sejumlah pengamat menilai platform kebijakan akan sangat menentukan pemenang pemilihan Gubernur Jakarta. Fatia Wardah melaporkannya dari Jakarta. 3 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yaitu Pramono Anung Rano Karno, Ridwan Kamil Suswono, dan Dharma Pongrekun Kunwardana dipastikan akan berkontestasi pada Pilkada Jakarta. Bergerilya ke masyarakat dan menemui sejumlah tokoh sudah mulai dilakukan oleh mereka. Para calon bakal cagup dan cawagup berlomba-lomba mendapatkan simpati masyarakat. Namun tampaknya itu tidak mudah bagi mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sejumlah poster yang menggambarkan penolakan terhadap Ridwan Kamil sebagai bacawagup Jakarta terlihat banyak bertebaran di sejumlah ruas jalan. Bahkan saat menghadiri acara Haul Mbak Priuk di Jakarta, Emil begitu biasa Ridwan Kamil disapa diminta turun dari podium oleh warga ketika memberikan sambutan. Teriakan warga justru menggema menyebut nama mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang gagal ikut kontestasi pilkada ini. Menanggapi hal itu, Emil yang diusung oleh 15 partai politik yang tergabung dalam Kim Plus ini menilai hal itu biasa terjadi dalam kontestasi pemilihan. Justru dia menilai adanya kontra di kalangan masyarakat merupakan wujud dari sehatnya demokrasi. Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Lili Romli menjelaskan, sebagian yang menolak itu adalah para pendukung Anies yang kecewa Anies tidak bisa maju. Tidak bisa majunya itu kan selalu dihubungkan dengan partai-partai yang tergabung dalam Kim Plus, terutama partai PKB, Nasdem, PKS itu gitu kan meninggalkan Anies gitu, sehingga Ridwan Kamil ya menjadi sasaran tembak.
Selain itu, sentimen negatif tersebut, lanjut Lili, juga disebabkan oleh cuitan-cuitan masa lalu Emil di media sosial yang menyebut warga Jakarta egois dan hedonis. Meski mendapatkan penolakan dari sebagian warga Jakarta, elektabilitas politikus Golkar itu masih tinggi dibandingkan kedua pasangan calon lainnya. Namun, kata peneliti di Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad, memperkirakan Pramono Rano juga memiliki kesempatan menang jika sosialisasi mereka berlangsung efektif. Sebab katanya basis pemilih PDIP dan kelompok nasionalis di Jakarta cukup besar. Dari sisi etnisitas selanjutnya, etnis Jawa diwakili oleh Pramono dan Betawi dipresentasikan oleh Rano yang jumlahnya sekitar 64% dari total penduduk Jakarta. Sementara itu, basis pemilih Sunda yang diwakili oleh Emil hanya 14 hingga 15%. Karena itu, dari aspek sosiologis dia menilai pasangan Pramono Rano memiliki ceruk pemilih yang cukup besar dibandingkan duet Ridwan Kamil Suswono. Hal ini menurutnya bergantung pada efektivitas sosialisasi mereka di kalangan masyarakat Jakarta. Aspek kedua yang juga harus diperhatikan adalah bahwa di Jakarta ini penduduknya relatif kritis, relatif terdidik. Jadi mereka yang lulusan SLTA ke atas itu jumlahnya sangat besar. Karena warganya kritis, itu artinya pilihan itu sangat tergantung kepada hal-hal yang rasional. Tia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.